Banyak menggunakan ramalan itu sebagai self-fulfilling prophecy, terutama pada hal-hal yang baik. Jadi ketika orang-orang membaca ramalan yang optimis, ramalan yang positif tentang dirinya, dia akan menerima itu dan dia secara nggak sadar akan berperilaku sesuai dengan yang sudah dia baca tadi. Halo Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang lagi dengan saya Garvin di segmen kelas psikologi sosial, kali ini di episode kelima. Nah, kali ini saya ingin membahas sebuah percobaan yang klasik banget, legend banget di dunia psikologi, dilakukan oleh dua orang peneliti, yaitu Rosenthal dan Jacobson. Ini dipublikasikan pada tahun 1968. Jadi ceritanya Rosenthal dan Jacobson ini mengumpulkan siswa-siswa SD. Mereka lebih tepatnya datang ke sebuah sekolah SD, lalu memberikan serangkaian tes psikologi ke siswa-siswa SD tersebut. Lalu mereka memeriksa hasil tes tersebut dan memberitahu kepada sekolah tersebut, kepada guru-guru mereka, bahwa ada anak-anak yang berpotensi nih. Ada anak-anak yang kayaknya secara intelektual ini unggul, berpotensi untuk cemerlang, dan mereka akan belajar lebih cepat daripada yang lainnya. Pada kenyataannya, tidak seperti itu. Jadi bisa dikatakan, ya tanda kutip ya, Rosenthal dan Jacobson berbohong gitu kepada guru-guru tersebut. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka nggak benar-benar mengumpulkan siswa-siswa yang dianggap cerdas itu. Jadi siswa-siswa yang cerdas itu sebenarnya ya diambil secara random aja dari hasil tes tersebut. Dan kalau dilihat sebenarnya ya mereka rata-rata pada umumnya bukan unggul seperti yang dikatakan. Dan ini tidak diketahui oleh pihak sekolah, orang tua maupun guru. Kemudian setelah diberitahu bahwa ada siswa-siswa yang unggul nih, yang secara akademik, secara intelektual, secara kognitif akan unggul, hebat banget gitu ya, berpotensi tinggi. Lalu Rosenthal dan Jacobson-nya pergi dan beberapa bulan kemudian mereka kembali lagi. Lalu mereka memberikan lagi tes kepada siswa-siswa tersebut. Kali ini tes untuk memeriksa kecerdasan mereka. Apa yang terjadi? Menariknya adalah kelompok siswa-siswa yang tadi dikatakan unggul, berpotensi, cemerlang tersebut mengalami peningkatan IQ yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lainnya. Jadi mereka mengalami growth atau pertumbuhan secara kognitif yang jauh lebih cepat daripada teman-teman lainnya yang tadi nggak dibilang unggul tersebut. Padahal kenyataannya, mereka-mereka ini kan sebenarnya sama aja dengan yang lainnya. Nggak benar-benar unggul, itu hanya tanda kutip sugesti. Tapi kenapa benar-benar mengalami peningkatan IQ yang signifikan? Nah, fenomena inilah yang kemudian dinamai oleh Rosenthal dan Jacobson sebagai self-fulfilling prophecy atau ramalan yang dipenuhi oleh diri sendiri. Jadi, walaupun mereka nggak benar-benar unggul, tapi karena sudah tertanam sugesti pada guru-gurunya, maka guru-guru itu bersikap seolah anak-anak ini benar-benar unggulan. Padahal nggak demikian. Dan menariknya guru-guru itu malah ngomong loh ke Rosenthal dan Jacobson bahwa mengajar mereka itu mudah. Mengajar mereka itu mudah. Padahal mereka secara intelektual nggak terpilih, diambil secara random aja. Tapi karena sudah ada harapan dari guru-guru, sudah ada ekspektasi, sudah ada prediksi bahwa mereka akan belajar cepat, mereka adalah unggulan, maka terjadi beneran demikian. Kemudian Jacobson dan Rosenthal ya mengobservasi bagaimana guru tersebut mengajar siswa-siswanya. Dan mereka mengamati bahwa ada 4 hal yang berbeda yang dimunculkan pada siswa-siswa yang unggul tersebut, tapi nggak dimunculkan pada siswa yang lainnya. Jadi guru-guru ini ketika berhadapan dengan siswa-siswa tanda kutip unggulan tadi, mereka lebih menunjukkan sikap hangat. Yang kedua, mereka juga lebih mendukung secara emosional. Yang ketiga, mereka juga lebih suportif, lebih memberikan dukungan. Yang keempat, mereka juga lebih memberikan tantangan. Memberikan semangat yang lebih banyak kepada siswa-siswa tersebut. Sehingga wajar kalau akhirnya mereka growth-nya lebih tinggi. Karena guru bersikap lebih hangat, lebih perhatian, yang tadi kedua ya. Yang ketiga, lebih memberikan tantangan, lebih memberikan semangat, dorongan untuk maju. Dan yang keempat, lebih suportif.
Ya gimana nggak akhirnya growth-nya lebih tinggi. Tapi guru itu nggak menyadarinya. Guru-guru itu nggak menyadari bahwa mereka melakukan itu. Yang mereka pikirkan adalah ini siswa unggulan, makanya lebih pinter. Padahal enggak. Ini self-fulfilling prophecy. Dan ini sering terjadi di sekitar kita. Harapan kita tentang sesuatu, ekspektasi kita tentang sesuatu, meskipun itu tidak benar, meskipun itu belum tentu benar, meskipun itu mengada-ada, tapi itu mempengaruhi pola pikir kita sehingga kita berperilaku dengan cara tertentu yang membuat itu benar-benar terjadi. Let's say, kita bertemu dengan seseorang dan kita sudah menilai bahwa orang ini buruk, sifatnya nggak benar, negatif banget, padahal kita belum tahu kebenarannya. Mungkin kita dikasih tahu sama orang lain, hati-hati dengan orang ini, buruk, dia suka melakukan hal-hal yang nggak benar, yang ya pokoknya jauhi dia deh. Kalau ketemu dia, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah banyak komunikasi deh. Kita udah dapat informasi tentang orang itu dari orang lain. Karena kita udah dapat informasi itu, akhirnya kita ketemu dia gimana? Cuek, jawab seadanya, abai, dingin. Ya lama-lama orang itu kesel sama kita. Kok aku coba bersahabat, kamu malah dingin sama aku. Lama-lama apa? Orang itu jadi beneran bersikap buruk ke kita. Dan kemudian kita berpikir, oh bener ya, orang ini bersikap buruk. Bener kata yang lain gitu. Padahal dia bisa bersikap buruk ke kita karena sikap kita duluan yang buruk ke dia. Self-fulfilling prophecy. Ini sering terjadi. Ekspektasi kita, harapan kita, atau dugaan kita tentang orang itu akan mempengaruhi perilaku kita, sikap kita kepada mereka, dan kemudian mereka juga akan berperilaku sesuai yang kita ekspektasikan tadi. Karena sikap kita udah begitu duluan. Ya sama ke siswa-siswa yang tadi. Karena guru-guru tersebut sudah berpikir bahwa siswa-siswa ini unggulan, maka secara nggak sadar mereka mengajarnya lebih semangat, lebih perhatian, lebih hangat, lebih mendukung, lebih menantang, sehingga ya siswa-siswa ini majunya lebih cepat. Dan nanti guru-gurunya ngomong, oh benar ini siswa unggulan. Padahal ya karena sikapnya udah berubah duluan. Self-fulfilling prophecy. Menariknya, ini juga terjadi pada kasus zodiak sebenarnya. Jadi ada riset lagi di tahun 2014 ya, ini menarik. Peneliti ini mengumpulkan pemuda-pemuda, ya orang-orang muda, lalu mereka diberikan ramalan zodiak berdasarkan zodiak mereka. Yang sebenarnya nggak benar, itu asal tulis aja. Jadi misalnya ditanya, kamu zodiaknya apa? Scorpio gitu. Lalu mereka asal tulis aja yang bagus-bagus aja. Kamu akan mendapat rezeki baik pada minggu ini. Kamu adalah orang yang optimis. Kamu adalah orang yang hebat. Bla 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 bla. Yang bagus-bagus. Kamu apa bintangnya? Misalnya Capricorn gitu. Sama diberikan juga kamu orang yang positive thinking sama orang lain. Kamu bersahabat bla 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 bla. Gemini. Kamu orangnya sangat mudah membaur. Bla 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 bla. Pokoknya bagus-bagusnya. Kemudian gak berapa lama mereka pemuda itu dikumpulin lagi dan mereka mengaku bahwa ya ramalannya akurat. Zodiaknya akurat. Ya, aku memang ternyata mengalami masalah dan aku bisa melewatinya dengan baik sesuai dengan kata zodiak itu. Katanya aku berpikirnya optimis. Nah, benar aku ada masalah, aku berpikir optimis berlalu. Lalu yang Gemini tadi bilang, oh iya benar, aku kemarin baru ketemu sebuah komunitas baru dan saya membaur begitu cepat dengan mereka. Apakah karena kekuatan zodiaknya? Apakah zodiak itu akurat? Tentu tidak. Kan tadi penelitinya hanya asal tulis, nggak benar-benar ambil dari buku zodiak beneran. Sehingga disimpulkan bahwa banyak orang yang membaca zodiak atau membaca ramalan-ramalan terkait lah ya, kebetulan ini risetnya pakai zodiak. Banyak menggunakan ramalan itu sebagai self-fulfilling prophecy, terutama pada hal-hal yang baik. Jadi ketika orang-orang membaca ramalan yang optimis, ramalan yang positif tentang dirinya, dia akan menerima itu dan dia secara nggak sadar akan berperilaku sesuai dengan yang sudah dia baca tadi. Karena dia sudah mempelajari bahwa diri dia tanda kutip optimis, dia orangnya pede, berani. Nah, dia udah serap itu dan ya udah dia bersikap menghadapi masalah berani, pede. Karena dia yakin, menurut ramalan zodiak, aku ini berani, pede. Terjadi beneran. Self-fulfilling prophecy. Good news-nya, kita bisa memanfaatkan ini sebenarnya. Kita bisa memikirkan bahwa hal-hal yang baik tentang diri kita, ya, dan kita yakini itu, dan kita bersikap dengan itu, dan kita akan menjadi seperti itu. Sebenarnya bisa kita manfaatkan ya, sugesti jadinya kan ya. Hal buruknya adalah, hati-hati, jangan terlalu banyak menerima informasi negatif ke dalam pikiran kita. Tentunya ya, karena takut-takutnya self-fulfilling prophecy, kita dapat informasi bahwa tempat kerja itu nggak enak begini. Lalu kita udah kepikiran duluan dan kita udah ogah-ogahan duluan di awal, ya jadinya nggak enak lah. Self-fulfilling prophecy. Oh ya, self-fulfilling prophecy ini juga disebut dengan Pygmalion Effect. Nama lainnya ya, diambil dari sebuah kisah Yunani kuno
tentang Pygmalion. Jadi Pygmalion ini dia adalah seseorang yang bisa dikatakan punya pacar idaman lah, pacar imajinasi lah. Dia ingin banget punya pacar yang kriterianya seperti ini gitu, hangat dan lain-lain. Lalu dia membuat patung yang menyerupai gadis idamannya itu. Dia bikin patung yang menyerupai gadis idamannya itu yang sebenarnya hanya ada di imajinasi dia. Dia bikin patungnya, lalu dia perlakukan patung itu seperti kekasihnya sendiri. Dan suatu hari, tiba-tiba patung itu bisa merespons dia. Ketika dia memeluk patung itu, patungnya meluk balik. Ketika dia mencium patung itu, patungnya juga merespons. Loh, jadi beneran. Ya, tapi itu kan kisah klasik ya, dongeng gitu, mitos dari Yunani kuno tentang Pygmalion. Makanya digunakan sebagai nama lain dari self-fulfilling prophecy. So, sebagai penutup, hati-hati teman-teman dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita ekspektasikan, dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita duga tentang orang lain maupun diri kita sendiri, karena itu bisa secara tidak sadar mempengaruhi perilaku kita dan sikap kita, sehingga kita akan berperilaku sesuai dengan pemikiran tersebut. Dan itu bisa jadi kenyataan. Bukan karena kehebatan teknik meramalnya, tapi karena pikiran kita yang udah mengira itu sungguhan terjadi. Oke, thank you untuk videonya kali ini. Thank you udah nonton. Dan kalau suka, like, komen, ya pastinya ya. Pokoknya kalau like, saya akan tahu kalau ini video yang disukai oleh penonton saya. Dan saya akan bikin lebih banyak video-video tentang ini. Silakan kalau mau bertanya, mau komentar, di komen saya akan jawab pas saya lihat. Dan share ke teman-teman, siapa tahu ada yang butuh, siapa tahu ada mahasiswa psikologi lagi belajar self-fulfilling prophecy. Atau ada teman-teman yang ingin belajar tentang psikologi, tapi nggak sempat kuliah psikologi, bisa nonton di channel ini. Dan jangan lupa subscribe. Ya, karena kalau saya tahu channel ini bertumbuh, saya juga akan senang ngelolanya. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.